Oke. Nah, udah bisa dibaca? Udah Bapak. Belum Pak. Nah, Udah Pak. belum, udah. Nah, ini saya menggunakan contoh yang lain. Ya, penentuan besi ini, ya. Nah, jadi menurut hukum Lambert-Beer, seperti yang Anda tahu bahwa absorban itu, ya, itu berbanding lurus dengan konsentrasi. Dirumuskan dalam hukum Lambert-Beer, A besar sama dengan A kecil kali B kecil kali C, dan C-nya itu adalah konsentrasi. A kecilnya adalah absorptivita molar, B kecilnya adalah tebal larutan. Harga A dan harga B itu tetap yang disebut dengan konstanta. Ya. Nah, untuk menghitung konsentrasi ada beberapa cara. Yang pertama adalah cara perbandingan. Kita membandingkan absorban dan konsentrasi standar yang sudah diketahui dengan cara konsentrasi sampel sama dengan absorban sampel dibagi absorban standar kali konsentrasi standar gitu ya. Ya, atau perbandingan antara absorban sampel berbanding dengan konsentrasi sampel sama dengan absorban standar kali berbanding dengan konsentrasi standar. Ya, jadi absorban sampel dibagi konsentrasi sampel dibagi absorban sampel sama dengan konsentrasi standar dibagi absorban standar. Atau dengan ditulis dengan cara yang lain, konsentrasi sampel sama dengan absorban sampel dibagi absorban standar kali konsentrasi standar. Itu menggunakan trik. Yang lainnya kita menggunakan kurva. Kurva menurut hukum Lambert-Beer harus linier. Linier itu artinya lurus. Ya. Nah, dalam pengukuran itu mungkin ada kesalahan membuat standar ataupun kesalahan pengenceran, kesalahan pembacaan dan lain sebagainya. Maka tidak linear hasilnya pertama-tama. Tapi untuk memenuhi hukum Lambert-Beer, maka coba kita linearkan. Ada persamaan garis linier. Ya, di mana Y sama dengan AX plus B. Ya, Y sama dengan AX plus B. Y itu berarti yang garis yang vertikal ya, garis yang vertikal. Y itu garis yang vertikal, sedangkan X itu adalah garis yang horizontal. Nah, kalau kita tulis, Y itu adalah absorban, dan X-nya itu adalah konsentrasi. Ya. Nah, berarti harus garis lurus. Nah, kalau misalnya pengukuran karena sesuatu hal artinya itu bahwa pengukuran itu tidak lurus, maka coba kita luruskan. Ya, berdasarkan persamaan garis lurus. Tadi persamaan garis lurus dalam matematik Y sama dengan AX plus B. Nah, tentu saja kalau kita mau meluruskan atau membuat kurva regresi linier, kita harus punya data-data minimal ada 6. Ada 6 itu yang tidak boleh lebih dari 2 SD. Sebab nanti kalau misalnya sangat menyimpang, maka harga yang sangat menyimpang itu akan mempengaruhi yang lain. Ya. Jadi minimal dicari 6 data yang tidak menyimpang dari 2 SD. SD itu simpangan deviasi atau standar deviasi atau simpangan baku. Ya. Nah,
Ini contoh membuat kurva baku atau kurva regresi, ya. Contoh yang dibuat adalah dari besi. Nah, ya, Fe3+, nanti tentu saja sebelum ini kita harus tahu dulu berapa panjang gelombang maksimumnya. Anda kan sudah kerjakan tuh lambda maksimumnya. Nah, setelah tahu lambda maksimumnya, kita pasang pada lambda maksimumnya, kemudian kita membuat deret standar. Deret standar yang bisa dibaca dengan spektrofotometer. Nah, biasanya membuat dulu yang standar. Kalau di sini membuat standarnya Fe3+ yang 100 ppm, 100 mg Fe per liter. Dibuatnya dari senyawa periamonium sulfat. Ya. Periamonium sulfat itu rumusnya seperti itu, NH4 Fe SO4 2 kali 12 H2O. Ya. Nah, misalnya ini membuat apa namanya? Fe-nya sebanyak 100 ml. Jadi berapa yang harus ditimbang? Yang harus ditimbang ini secara analitik 0,086 gram periamonium sulfat. Anda tahu caranya sama juga dengan KMNO4, tapi KMNO4 karena sudah ada di dalam urutannya, Anda tinggal membuat standarisasi ya. Standarisasi dengan asam oksalat, nanti diketahui pasti berapa konsentrasi Mn-nya. Nah, demikian juga ini Fe-nya. Ya, harus diketahui dengan pasti berapa konsentrasi FF-nya, lalu kita nanti buat standar deret standar. Jadi ini kita membuat yang 100 ppm dulu atau 100 mg FF per liter. Ditimbang 0,086 gram kira-kira kurang lebih, tapi ditimbang teliti. Coba kalau misalnya saya menimbang 0,0865 gram periamonium sulfat 12 kemudian dilarutkan dalam 100 ml, berapa ppm Fe-nya? Halo, ada yang ngerti nggak? Bagaimana cara membuat konsentrasi standar? Membuat larutan standar atau membuat baku standar yang 100 ppm. Ada yang ngerti? Ya? Halo? Ya? Sipa, coba Sipa nih. Sipa paham nggak? Belum kebayang, Pak. Belum kebayang ya. Jadi ini ceritanya kita membuat dulu larutan baku, larutan standar. Ini ceritanya dari besi nih, 100 standar. 100 mg besi per liter, begitu konsentrasinya. Tapi saya membuatnya 100 ml. Tentu saja di dalam labu ukur atau labu takar. Ya. Dalam labu ukur atau labu takar. Nah, sekarang coba hitung berapa berat molekul periamonium sulfat. Coba hitung semuanya. Ya, hitung semuanya. Periamonium sulfat. Rumusnya NH4 FeSO4 2 kali 12 H2O. N itu 14, H1, Fe56, S32, O16. Coba hitung yang lainnya. Bisa nggak?
Berapa? N14 ditambah H-nya 4. H4 itu H4 tambah H4 ditambah Fe 56 tambah 56. Ditambah S itu 32. O itu 16. 32 ditambah 16 kali 4. 64 ditambah 32 jadi 96. 96 kali 2. 96 kali 2. Ditambah 12 H2O. H2O itu H1O16 jadi 18. Jadi tambah 12 kali 18. Ya, jadi berapa? Ada yang sudah? Halo. Ya, Pak. Lagi dihitung, Pak. Stop, lagi dihitung. Jangan terlalu lama ya. Yang lain ngitung semua. Biar bisa. Ya, ada yang sudah selesai? Bapak 477 bukan, Pak? Bukan, Pak. 477, salah. 477 bukan, Pak? Salah, kurang. 482, Pak. Yang 182, Pak. yang betul 482. Paham nggak semua? Paham, Pak. Paham, Bapak. Belum Ya. paham, Ada Pak. yang belum paham? Belum paham? Iya, Pak, paham. Ya, ada yang belum paham? Belum paham, Pak. Yang belum paham Anda gabungkan tuh N itu 14. 14 ditambah 4 ditambah 56 ditambah 96 kali 2 ditambah 12 kali 18. Itu kalau dijumlahkan 482. Sama dengan MR dari feriamonium sulfat. Di dalam MR feriamonium sulfat, ya tepatnya itu di situ tertulis 482,19. Ada Fe. Ada Fe. Nah, sekarang bagaimana Anda menimbang 0,086 kurang lebih. Tadi nimbangnya berapa? 0,0865 ya. Misalnya. Itu dilarutkan dalam 100 ml dalam labu takar. Pertanyaannya, berapa ppm, berapa miligram Fe per liter? Nah, kita lihat nih. Cara menghitungnya 0,0865. Ini gram kan, dibuat menjadi miligram kali 1000. 1000, jadi 1000 miligram. Nah, ya 0,0865 gram dikali 1000. Nah, sekarang itu kan feriamonium sulfat yang 0,0865
gram teh. Kalau kandungan Fe-nya berapa? Pasti kandungan Fe-nya 56 dibagi 482. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi itu ppm-nya. Kemudian dikali, nah ini kan dilarutkan dalam 100 ml. Ya, jadi 1000 per 100. Coba lihat. Jadi sekarang 0,0865 dikali 1000 dikali 56 dibagi 482 dikali 10 sama dengan 100,49 miligram per liter Fe. Paham nggak? Coba ada Paham, yang Pak. paham? Jadi kalau kita menimbang 0,0865 gram periamonium sulfat, maka kandungannya adalah 100,49 ppm atau miligram per liter. Paham nggak? Halo? Bapak izin bertanya, Ya, silakan. Siapa Bapak nih? kalau yang Listia Pak, Bapak kalau itu kan udah ngerti ya cara ngitungnya mah, tapi 56-nya itu dari mana Pak? Berat ekivalennya atau apa? 56 itu adalah berat atom Fe. Kan di dalam periamonium sulfat itu yang terdiri dari unsur N, H, Fe, SO, H ya, itu ada unsur Fe. Ya. Jadi di dalam 0,0865 gram periamonium sulfat itu ada Fe. Paham nggak? Jadi Fe Paham, itu Pak. berat atomnya 56. MRI dari periamonium sulfat 482. Jadi 56 per 482. Ya. Nah, mestinya kan 1 liter, tapi ini dilarutkan dalam 100 mili. Jadi lebih pekat. Oleh karena itu dikali 1000 per 100. Ya. Coba sekarang saya balik nih. Berapa periamonium sulfat harus ditimbang untuk mendapatkan seratus ppm Fe sebanyak 100 ml. Nah, coba berapa gram yang harus ditimbang periamonium sulfat untuk membuat 100 ml yang konsentrasinya 100 ppm atau 100 mg Fe per liter. Coba silakan hitung. Yang tadi gitu. Bapak izin bertanya. Ya. Tadi kan yang MR-nya itu kan 482 ya Pak. Kenapa tadi yang pas dihitung buat 100,49 ppm-nya itu jadi 48,2 Pak? Itu kenapa bisa jadi ada komanya Pak? Ya itu karena itu kan yang betul itu 482,19. Ya. Itu dibulatkan aja, dibulatkan. Kalau mau nggak dibulatkan boleh. Ya, kalau nggak dibulatkan MR-nya itu 482,19. Paham? Halo? Iya, Pak. Nah, gitu. Ya. Nah, tadi kan kalau kita membuat 100 ml ditimbang 0,0865 gram,
maka ppm-nya konsentrasinya 100,49 atau 100,50 ppm. Nah, sekarang saya tanya balik. Kalau saya mau pengen 100 ppm Fe sebanyak sebanyak 250 ya, bukan 100 nih. Sebanyak 250, maaf. Sebanyak 250 ml. Berapa gram feriamonium sulfatnya yang harus ditimbang? Coba. Coba saya kasih waktu ya. Jadi pertanyaannya, berapa gram feriamonium sulfat harus ditimbang untuk membuat 100 ppm Fe sebanyak 250 ml dalam labu ukur. Paham ya? Coba berapa gram? Bapak 0,025 bukan, Pak? Nah, 0,025. Ada jawaban lain? 0,025 apa? 0,0250 gram ya, jadi harus 4 angka di belakang koma. Ada jawaban lain? Izin menjawab, Pak. Ya. 0,215 gram. 0,215 gram. 0,2150 gram gitu ya. Nah, ada jawaban lain? Ya. Ada jawaban lain? Ya. Ada jawaban lain? Nggak ada, Pak. Maaf, Pak. Belum paham gimana ya, Pak? Belum paham. Gini. Ya. Tadi kan kalau kita menimbang, Anda perhatikan ini, kalau saya menimbang 0,080 lah. 0,0860 harus 4 angka di belakang koma. Gram feriamonium sulfat saya larutkan dalam 100 mili ya. Nah, maka didapatkan konsentrasi Fe-nya sebanyak 100 ppm ya. Coba kita hitung. 0,0860 kali ya, kali 56 dibagi 482 ya, oke, dikali 1000 dibagi 100. Nah, sama dengan 99,9. Jadi sekian ppm. Paham nggak? 99,91 ppm kalau kita nimbang 0,0860 gram. Kalau kita nimbang 0,0865, berapa ppm-nya? 0,0865 kali 1000 dikali 56 dibagi 482 ya, dikali 1000 per 100. Nah, sama dengan 100,4 atau 100,50 ppm. Paham? Halo, barusan yang Izin nanya? bertanya, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang saya balik pertanyaan itu. Kalau saya menimbang, maksudnya gini, kalau saya ingin Fe-nya kadarnya 100 ppm, kemudian
volumenya sebanyak 250 mili, berapa gram periamonium sulfat yang harus ditimbang? Bapak izin bertanya, Ya, kalau untuk perhitungan sebelumnya kan ada yang dikali 1000/100. Itu tuh dari angka apa aja, Pak? kan 1000 itu 1000 mili. 1 liter itu kan 1000 mili. Ya, ppm itu adalah miligram per liter. Kan? 1 liter itu sama dengan 1000 mili. Paham? Paham, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau saya pengen yang 100 ppm Fe sebanyak 250 mili, berapa periamonium sulfat yang harus ditimbang? Pastinya 482 dari MR periamonium sulfat dibagi 56 dikali 250 dibagi 1000 dikali 100 ppm kali 100 dibagi 1000. Hasilnya sama dengan 0,2152 ya, bukan 0,2 tapi 4 angka ya. Jadi 0,2152 gram. Nah, kalau kita menimbang sebanyak 0,2152 gram periamonium sulfat, kemudian diencerkan, dilarutkan dalam labu ukur 250, maka akan kita peroleh kandungan Fe-nya sebanyak 100 ppm. Paham nggak? Maaf Pak, tadi hasilnya 2, berapa Pak? 0,2152. Baik Pak. Ya, oke. Paham semua? Ada yang belum Bapak paham? izin bertanya, Ya, silakan. Siapa? ada Liah Pak. Gimana apa pertanyaannya? Izin bertanya Pak, tadi kan di rumusnya itu ada angka yang 56. Itu 56 itu dari Nah. mana ya Pak? Terima kasih Pak. 56 itu berat atom Fe. Berat atom Fe 56 itu. Kan di dalam periamonium sulfat ada Fe, ada unsur Fe. Paham nggak? Baik Pak, terima kasih, paham Pak. Nah, ya. Ada yang bertanya lagi? Bapak Enggak ya? izin bertanya. Ya, silakan. Siapa nih? Listia, Bapak. Nah, Listia, apa? Bapak boleh minta diulang tadi yang rumusnya. Maaf, tadi ketinggalan. Lagi nulis. Nah, Anda nanti jangan belajar rumus ya, tapi belajar pengertiannya. Sebab kalau nanti rubah lagi pertanyaannya karena Anda nggak ngerti, ya pasti kalau apa rumus nanti nggak tahu. Nah, kalau misalnya ini untuk mencari berapa gram yang harus ditimbang, jadi nanti 482 itu mr dari periamonium sulfat dibagi 56. 56 itu adalah berat atom Fe dikali 250 dibagi 1000 dikali 100, kan pengennya 100 ppm. Dibagi seluruhnya dibagi 1000. Ya, sama dengan 0,2152 gram. Jadi kalau kita menimbang 0,2152 gram, kemudian dilarutkan dalam 250 mili, maka akan kita peroleh Fe yang konsentrasinya 100 ppm. Paham nggak? Siap, paham Pak. Nah, paham semuanya ya? Oke, saya harapkan semuanya sudah paham. Nah, kita lihat ke ini, ke ininya, apa namanya, file ininya, slide-nya. Nah, ditimbang secara analitik, misalnya 0,080 atau 0,0865 gram tadi ya. Nah, maka kita peroleh, dilarutkan dalam 100 mili, kita peroleh 100,54 tadi ya, kalau nggak salah, 0 ya, nah, miligram Fe per liter. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur ya lewat pertolongan corong secara kuantitatif tentunya ya. Nah, kemudian ditambahkan 5 ml H2SO4N. Penambahan H2SO4N ini untuk membuat suasana menjadi asam. Kenapa harus asam?
Nah, supaya mencegah terjadinya hidrolisa. Hidrolisa itu adalah penguraian ya karena adanya air. Jadi kalau air ini terionisasi menjadi H+ dan OH-. OH-nya akan bereaksi dengan Fe3+, membentuk FeOH 3 kali dan itu mengendap dan itu tidak boleh terjadi. Jadi kalau terlihat keruh, nah itu berarti kurang tuh H2SO4-nya. Tambahkan H2SO sampai jernih. Setelah itu baru kemudian dihomogenkan, selanjutnya diadgan. Ya, ini kan ditambahkan sampai volume 100 ml. Lalu setelah itu kita punya larutan Fe yang konsentrasinya 100 ppm. Nah, setelah itu kita harus membuat deret standar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu kan naik tuh 1, 2, 3, 4, 5. Caranya bagaimana? Tentu saja caranya dengan memakai rumus apa? P1N1 sama dengan P2N2. Contoh misalnya. Untuk dibikin misalnya semuanya volumenya 100 mili. Nah, berarti kalau saya mau membuat 1 ppm, berarti saya pipet tuh 1 ml yang konsentrasi tadi yang 100 ppm. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, diencerkan dengan air sampai tanda batas, ya, maka kita akan dapatkan 1 ppm. Ya, karena P1N1 sama dengan P2N2. 1 ml kali 100 dibagi 100, 1 toh. Nah, demikian juga yang 2 ppm, saya pipet dengan pipet volume atau bisa juga dari buret sebanyak 2 ml, kemudian masukkan ke dalam labu ukur, kemudian diencerkan sampai dengan air sampai tanda batas. Ingat ya, sebelum diencerkan diasamkan terlebih dahulu supaya suasananya asam. Kalau nanti asamnya kurang. Jadi tambahkan 20 liter H2SO4, ya, kemudian tambah 1 ml KCNS 10%. Begitu ditambahkan KCNS 10%, maka akan terjadi reaksi antara Fe3+ dari feriamonium sulfat dengan KCNS membentuk warna merah darah. Demikian juga yang 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 6 ppm. Dibuat begitu. Jadi dipipet 1 ml, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml tentu saja secara kuantitatif. Kemudian diasamkan dengan H2SO4 2 ml yang 4N ditambah 1 ml KCNS 10%. Setelah itu kemudian diadkan, ditambahkan aquades sampai tanda batas, lalu dikocok, dihomogenkan. Begitupun yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, yang 6. Paham nggak sampai sini? Halo? Paham, Pak. Belum, Nah, Pak. belum? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi itu yang 1, 2, 3 teh penambahannya atau gimana ya, Pak? Jadi dipipet. Kan tadi kita sudah punya tuh baku standar yang 100 ppm. Kalau dipipet 1 ml yang konsentrasi 100 ppm, kemudian diencerkan ke labu ukur 100 ml, pasti yang encer itu konsentrasinya 1 ppm gitu, atau 1 mg per liter. Demikian juga yang 2, yang 3, yang 4, yang 5, yang 6. Sebelum diencerkan sampai tanda batas, maka diasamkan dulu, ditambahkan 2 ml H2SO4 masing-masing. Ya, H2SO4 4N sebanyak 2 ml, kemudian ditambah 1 ml KCNS 10%. Begitu ditambahkan KCNS, maka akan terbentuk warna larutan merah darah. Paham sampai situ? Halo? Iya, paham, Pak. Nah, paham ya? Oke, saya lanjutkan. Kita kan sudah mengukur lambda maksimum. Demikian juga pada Fe ini misalnya. Sudah kita menemukan lambda maksimum, yaitu di 451,5 nanometer. Kalau Anda KMN4 kemarin di berapa? Lambda maksimumnya?
520, Pak. 520. Berarti sudah dapat. Berarti ukur 520 kalau untuk MN. Ya. Nah, MN juga sama. Dibuat deret standar yang konsentrasinya naik. Oke. Nah, setiap pembacaan jangan lupa mengukur blanko ya. Setiap pembacaan blanko kemarin sudah Anda lakukan pada MN. Demikian juga ini pada FN. Demikian juga pada yang lainnya. Jadi setiap pada pengukuran maka harus diblankokan. Blanko itu dalam hal ini blanko reaksi. Berarti setiap 100 ml terdiri dari 1 air, 2 ml H2SO4, dan 1 ml KCNS. Ya, blanko ini. Kalau kemarin karena sudah berwarna KMNO4-nya, maka blankonya adalah air ditambah H2SO4. Lalu dibacalah absorban dari masing-masing konsentrasi itu. Oke? Nah, dibaca, misalnya seperti ini dibacanya, dapat pengukurannya seperti ini. Demikian juga pada KMNO4 kan kemarin, ya. Nah, contoh misalnya, 1 ppm dibacanya memberikan 0,1. 2 ppm, 2 mg EP per liter memberikan 0,18. 3 ppm memberikan 0,32. 4 ppm memberikan 4. 5 ppm memberikan 0,51. Kemudian 6 ppm memberikan 0,59. 7 ppm memberikan 0,71. Berarti ini ada yang tidak linier, ada yang tidak lurus. Ya, maka harus dilinearkan, harus diluruskan. Nah, kalau misalnya ini kita lihat ini datanya 1 ppm 0,1. Kalau 2 ppm harusnya memberikan berapa? 0,2 kan? Kalau 3 ppm harusnya memberikan absorban 0,3. 4 ppm harus memberikan 0,4. 5 ppm harus memberikan 0,5. 6 ppm harus memberikan 0,6. 7 ppm harus memberikan 0,7. Paham? Paham, Pak. Ya. Nah, ada persamaan garis linier. Persamaan matematik. Y sama dengan A plus BX ini. Y sama dengan A plus BX. Y-nya itu adalah garis yang vertikalnya ya, absorbannya. Kemudian X-nya itu adalah garis yang horizontalnya. Ya, horizontalnya atau X. X itu adalah ppm atau konsentrasi. Ya. Nah, A-nya itu apa yang disebut dengan intercept. Nah, intercept ini adalah garis yang memotong sumbu X. Garis yang memotong sumbu X. Sedang B-nya itu adalah kemiringan. Kemiringan itu slope. Slope itu Y per X. Nah, sehingga kita bisa cari. Untuk mencari A, ya, untuk mencari A ini sigma Y. Tahu Anda sigma? Sigma itu adalah jumlah. Berarti Anda harus membuat garis, membuat tabel. Nomor. Kemudian harga X, ya. Apa saja itunya? Apa namanya? Tabelnya. Berarti Anda harus punya nomor. Ya. Kemudian harga X. Harga X itu adalah konsentrasi ya. Kemudian harga Y di kolom yang ketiganya. Jadi di kolom 1 isi nomor, kolom 2 isi X, kolom 3 isi Y. Nah, kolom 4 perlu apa lagi? Perlu XY. X kali Y. Kemudian perlu apa lagi? Perlu X kuadrat. Perlu X kuadrat. Perlu apa lagi? Y kuadrat. Y kuadrat. Perlu Y kuadrat. Perlu apa lagi? Perlu, sudah ya? X kali Y sudah. Y kuadrat sudah. Sudah. Jadi nomor. Nah, nomor ke bawahnya berarti apa? N. Sigma N atau N juga boleh. Paham? Nah, Ke bawahnya kemudian gimana, Pak? ke bawahnya jadi sigma X. Ya.
Ke bawahnya lagi itu kalau Y berarti sigma Y. XY, X kali Y, ke bawahnya lagi adalah sigma XY. X kuadrat, ke bawahnya lagi sigma X kuadrat. Y kuadrat, ke bawahnya lagi sigma Y kuadrat. Sigma itu artinya jumlah. Paham? Sigma itu dilambangkan seperti ini. Nah, seperti ini sigma. Ini sigma. Ini sigma. Paham? Nah, jadi kita Bapak masih bingung, Bapak, Pak, belum berarti- kebayang. Iya, Pak, belum paham. ya oke, Bapak oke, belajar- nanti perhatikan dulu, perhatikan. Nah, ini adalah persamaan garis linearnya. Y sama dengan A plus BX. Ya. A-nya bisa dicarikan A-nya dengan cara sigma Y dikurangi B ya kali sigma X dibagi N. Nah, berarti ini ada B nih. B-nya harus dicari dulu. Untuk mencari B seperti ini. N berarti jumlah data. Kalau kita lihat jumlah data ke atas berarti datanya berapa nih kalau di atas? 7 ya. Jumlah datanya 7. Sigma XY berarti X-nya itu kan konsentrasi ini X. Y-nya itu adalah absorban. Ya, berarti ini X dikali Y, ini X, ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Kemudian jumlahnya adalah sigma XY. Kemudian sigma X, berarti ini sigma X nih di sini, konsentrasi. Ini sigma Y. Nah, sigma X dikali sigma Y. Kemudian N-nya 7. Tadi X kuadrat, ini dikuadratkan, 1 dikuadratkan, 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, 5 dikuadratkan, 6 dikuadratkan, 7 dikuadratkan. Di bawahnya berarti jumlah atau sigma X kuadrat. Ya, udah dapat. Kemudian ini sigma X dikuadratkan, berarti jumlah sigma X ini dikuadratkan, dapatlah sigma X. Sehingga sekarang kita dapat B. Paham? Nah, Paham, setelah Pak. dapat B, Paham, Pak. setelah dapat B, kemudian B-nya dimasukkan ke sini. Berarti ini sigma Y. Nah, berarti ini nih, sigma Y ini. Ini dijumlahkan, dapatlah sigma Y. Dikali B, B-nya dari sini. Kali sigma X, ini dijumlahkan, dapatlah sigma X. Jadi sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi N. N-nya berapa? 7. Paham? Nah, kemudian ini R. R itu untuk menguji apakah datanya bagus enggak? Artinya bagus itu kalau harga R-nya ya keterkaitan antara sigma X-nya mendekati 1, misalnya harganya 0,9, 0,95, kalau harga R-nya 0,4, 0,3 berarti data itu tidak bagus. Jadi nggak bisa diregresinya karena terlalu menyimpang. Nah, maka dikontrol dengan harga R. Ya. Jadi cara menghitung R ini N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma XY ya. Kemudian dibagi, diakarin dulu ini. Akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N ya sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Anda lihat kurawa-kurawa dan tanda-tandanya. Ini adalah kali ya ini ya. Ini kali ini, bukan X ini yang di sini. Ya. Paham nggak? Tulis dulu deh semuanya. Kemudian nanti ditanyakan kalau yang belum jelas. Bapak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Cinta, Pak. Cinta, ya. Kalau misalnya R itu berarti nggak boleh 0,4 gitu, Pak? Harus di bawahnya atau gimana? Harus mendekati 1. Misalnya 0,9, 0,93, 0,95. Gitulah.
Kalau 0,4, apalagi 0,3, nah data itu nggak bisa digunakan. Artinya si kurvanya itu nggak bisa dipakai. Ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Nah, ya. Terus, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Siapa? Satu-satu. Siapa nih? Siapa dulu? Oh, Halo? Firly dulu boleh, Pak? Boleh, silakan. Jadi Firly pernah baca, Pak, di jurnal Hmm. tentang hukum Lambert Hmm. ini. Hmm. Kalau B itu kan artinya tebal larutan atau tebal kupet ya, Pak. Diperhitungkan juga Bukan. Dalam hal ini bukan. Ini bukan. Ini adalah persamaan matematik. Bukan persamaan hukum Lambert-Beer, bukan. Kalau persamaan hukum Lambert-Beer, A besar sama dengan A kecil kali B kecil kali C. Nah, B di situ artinya tebal larutan atau tebal kupet dalam persamaan hukum Lambert-Beer. Paham? Oh iya, paham, Pak. Kalau di sini persamaan matematik. Jadi A-nya itu ekivalen dengan absorbannya itu ekivalen dengan sumbu Y. Ya. Kemudian C-nya itu adalah konsentrasi ekivalen dengan sumbu X. Jadi dalam hal ini A dan B-nya tidak sama dengan AB dalam hukum Lambert-Beer ya. Kalau dalam hukum Lambert-Beer A kecilnya adalah absorptivita molar. Kalau di sini persamaan matematik nih. A di sini A kecilnya sama dengan intercept-nya dan B itu sama dengan slope-nya atau kemiringannya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Lain lagi? Ya. Izin bertanya, Pak. Siapa? Syifa, Pak. Siapa? Nita. Syifa, Pak. Sipa. Sipa. Sipa apa? Masih belum ngerti, Pak, yang nilai R kenapa harus mendekati 1, Pak? Ya. Begini. Karena kalau misalnya ini aja. Ya. Kalau misalnya ini 1 ppm, di sini 0,15, kemudian 2 ppm di sini 0,11 misalnya, kemudian 0,4 ppm itu 0,30, kemudian 7 ppm ini 0,59. Nah, itu kan jarak raut tuh, ngaco datanya. Pasti itu harga R-nya pasti tidak mendekati 1. Ya, pasti harga R-nya jauh di bawah 1. Artinya keterkaitan antara X dan R-nya lemah. Atau boleh juga dikatakan dalam hal ini nanti harus deviasinya, perbedaannya harus kurang dari 2 SD, 2 standar deviasi. Begitu. Paham nggak? Baik, Pak, paham. Terima kasih. Ya. Dan lagi? Coba dihitung. Udah paham nggak? Kalau udah paham, ya udah dikerjakan saja yang KMN4-nya. Ya? Bapak izin bertanya. Siapa nih? Satu-satu. Siapa? Cinta dulu, Pak. Siapa? Cinta, Pak. Cinta. Iya. Sipa. Cinta, Pak. Gimana? Cinta, ya gimana? Nah, kan Pak ini ada tabel antara absorban sama konsentrasi ya, Pak. Terus Ya. pas tadi menghitung tentang yang gram per liter itu ya, Pak. Apa sih? Yang amonium sulfat. Nah, itu berarti kita juga harus menghitung dari mulai atas itu atau langsung dari absorban sama konsentrasi, Pak? Nah, kalau ini tadi kan kalau yang MN itu kan udah dihitung ya konsentrasinya. Konsentrasinya berapa, absorbannya. Tinggal sekarang Anda membuat kurva bakunya. Nah, saya tadi mencontohkan mulai dari awal. Dan itu bukan MN. Kalau MN kemarin Anda menghitungnya dari pengenceran KMN4 yang 0,01 N ya, asalnya 0,1 N kemudian diencerkan jadi 0,01 N, kemudian yang 0,01 N itu ternyata mengandung MN-nya 110. Dari 110 itu kemudian dibuat pengenceran. Ya,
Iya, Pak. Berapa ppm, Iya. berapa ppm, berapa ppm. Nah, yang dari deret ppm itu kemudian diukur masing-masing berapa absorbannya. Berarti sekarang sudah ketemu tuh. Kan sudah dibaca kemarin absorbannya berapa, konsentrasi Mn-nya berapa. Tinggal sekarang Anda membuat kurva bakunya. Untuk membuat kurva baku yang sudah diregresi linier ya seperti ini. Persamaan ini. Paham? Halo? Paham, Pak. Ya, Paham, Pak. ya, Berarti silakan. yang persamaan Halo, ya? Y sama dengan A plus BXT dari perhitungan yang ini ya, Pak? Iya, dari perhitungan ini. Nah, jadi dicari A-nya berapa, dicari dulu B-nya, kemudian dikontrol R-nya berapa. Begitu. Dari Oh, dari iya, Pak. KMNO4 tadi. Nah, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Nah. Coba, udah ada yang lain lagi nggak yang mau tanya? Bapak izin bertanya. Siapa nih? Ada Liah, Pak. Ada dia, iya. Gimana? Iya, Pak. Kan kemarin yang udah praktek itu udah dapet kan hasilnya yang konsentrasi 1 ppm sampai 5 ppm. Sedangkan yang kelompok ada Liah itu 1 ppm-nya 0,16. Nah, yang 2 ppm-nya 0,5, bukan yang kayak Bapak jadi kayak selisih 1-1 gitu. Jadi kayak Nah, selisihnya itu tuh jauh pada sekali beda-beda. tuh. Nah, Iya, ya, kenapa ya, jauh Pak? sekali. Disatukan aja. Ya itu mungkin karena kesalahan pengenceran, kesalahan pembacaan, dan lain sebagainya. Kesalahan pemipetan juga. Jadi berbagai kesalahan. Jadi kalau misalnya yang 1 ppm 0,1, yang 2 ppm 0,5 itu kan jauh sekali. Ya, mestinya yang 5 ppm, yang 2 ppm, kalau yang 1 ppm ternyata 0,1, berarti yang 2 ppm berada di kisaran 0,2 ppm. Ya, itu. Nah, itu nggak bisa dihitung tuh karena terlalu jauh. Yang 3 ppm-nya berapa? Yang 3 ppm-nya 0,82, Pak. 0,8, jadi ngararaco ya? Iya, Pak. Nah, itu. Ya coba aja lah, coba. Bapak izin bertanya, Dan buktikan. Bentar, buktikan nanti Anda gabung saja. Datanya masing-masing 5 atau 6 atau 7? Masing-masing kelompok berapa datanya? Halo? Kita kemarin 1 sampai 5 ppm, Pak, sama Blanko 1,5 1. ppm. Yang lainnya dari 6 sampai 10? Kelompok yang lain? Sama semua, Pak, dari 1 sampai 5 ppm. 1,5 ppm. Boleh, silahkan dihitung aja seadanya dulu. Supaya nanti Anda tahu. Gitu. Ya? Bapak mau nanya sekali lagi, Pak. Ya, silahkan. Siapa nih? Ada Liah, Pak. Ada Liah. Ya, apa? Iya, Pak, kan waktu mau nyari lambda maksimumnya kan dipakai yang 1 ppm. Nah, pas lagi di panjang gelombang 400 sampai 500 tuh angka absorbansinya tuh kayak 7,6661 strip 2 itu tuh maksudnya gimana ya, Pak? Enggak angka. Maksudnya itu ya boleh dipangkat -2 itu kan. -2 artinya per 100. Nah, -1 artinya per 10. Berarti 7 kali 10 pangkat -2. Berarti 0,07. Ya. Kamu perperan itunya apa pangkat-pangkatan semuanya? Enggak, Pak. Jadi yang di lambda maksimumnya mah angka biasa kayak 0,16870. Lambda Tapi yang maksimum ini sebentar nih, lambda iya, maksimum itu kemarin sudah dicari berdasarkan Anda carikan satu konsentrasi menggunakan itu saja kan? Nah, yang bisa dibacakan. Lalu yang dirubah-rubah itu adalah panjang gelombangnya gitu. Panjang gelombangnya dimulai karena panjang gelombangnya pada panjang gelombang nyata. Nah, berarti Anda gunakan panjang gelombang nyata mulai 400 atau boleh juga 350, 400, 420, 408, 440 dan seterusnya. Ya, dari masing-masing panjang gelombang itu kemudian dibaca absorbannya, maka akan diperoleh satu panjang gelombang yang memberikan absorban tertinggi dan itulah yang disebut dengan lambda maksimum. Nah, dari lambda maksimum ini dipakai sebagai pembacaan untuk membuat deret standar atau kurva baku. Ya, misalnya tadi diketahui bahwa panjang gelombangnya 500 berapa? 20. Nah, pasang pada 520. Nah, sekarang Anda harus punya beberapa
konsentrasi beberapa deret standar. Tadi deret standarnya misalnya 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, boleh yang lainnya juga. Boleh juga 1 ppm, 3 ppm, 5 ppm, 7 ppm, 8 ppm, 10 ppm boleh. Asal yang masih bisa dibaca dengan spektrofotometer. Paham nggak? Paham, Pak. Berarti ini masih sama aja ya, Pak, artinya. Ya, Itu tuh jadi pangkat -2 gitu ya, Pak? ya bisa. Mungkin iya. maksudnya pangkat -2. Bapak iya, izin terima kasih, bertanya, Pak. Pak. Siapa nih? Perkenalkan Pak, nama saya Sinta Nursamsia dari kelas B. Nah, Untuk kelompok B2 ya Pak. Untuk kelompok B2 cuman memakai konsentrasi satu aja Pak, yaitu 5,5 ppm. berarti Lalu itu mencari lambda maksimum. Iya, mencari lambda maksimum. Terus sudah didapat ketemu lambda absorbannya tuh ya. cuman ada 3 Pak. Cuman ada 3. Cuman ada 3 Pak. 3 konsentrasi. Itu dari 400 sampai 730 dengan 3 langsung Pak. Jadi panjang gelombang yang pertama tuh 400. Panjang gelombang yang keduanya tuh 430. Jadi selang 30 gitu Pak, sampai 730 teh. Berapa lambda maksimumnya, berapa absorbannya? Kalau lambda maksimumnya tuh di 520 sama. 520, tapi di data yang buat nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti ketemu bahwa lambda maksimumnya pada 520. Nah, sekarang kan berikutnya adalah membuat kurva standar, gitu? Membuat kurva standar. Nah, Anda punya deret ini kan, deret standar kan? Berapa ppm deret standarnya? Kalau belum ada Pak, soalnya atau belum melakukan atau itu mah? Jadi ada satu Pak, cuman 5,5 ppm saja. Nggak bisa dengan satu. Kalau satu ya hanya menggunakan untuk menentukan konsentrasinya, menggunakan itu perbandingan satu tadi, konsentrasi sampel, absorban sampel sama dengan absorban sampel dibagi absorban standar kali konsentrasi standar. Nggak bisa membuat deret kurva baku. Kalau membuat kurva baku, nanti setelah ketemu kurva bakunya, Anda ukur absorbannya, Anda tinggal tarik garis. Ya, absorbannya kan sumbu Y, tarik garis ke kanan. Nah, perpotongan garisnya ditarik ke bawah. Ya. Nah, itu dapatlah C atau konsentrasi. Jadi tidak perlu perhitungan. Bapak, jadi bisa gimana? Ya. Buat kelompok B2 ikut ke yang lain. Yang berarti sudah ikut sama yang ada lihat ya, Pak? Boleh ikut ke yang lain yang sudah bikin deretnya. Halo, sudah Pak? Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi, paham ya? Nah, jadi kalau sudah paham, Anda buat deretnya. Anda bisa bikin dalam milimeter blok misalnya. Ya. Nah, kalau sudah paham secara manual, di dalam program Excel ada yang disebut dengan regresi linier. Nah, dengan Anda memasukkan data-data pada regresi linier, maka langsung bisa digambarkan kurvanya, bisa digambarkan rumusnya, berapa harga A-nya, berapa harga B-nya, berapa harga R-nya. Ya, di dalam Excel. Coba Anda buka Excel pelajari, tapi Anda harus mengerti dulu cara manualnya. Secara manual, secara konvensional, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau sudah mengerti, Anda tinggal boleh misalnya Anda membuat sembarang data, atau data yang sudah dibikin secara manual, masukkan ke dalam program Excel. Ya, di dalam program Excel ada yang disebut regression linear atau linear regression. Ada pasti di program matematiknya. Anda tinggal masukin data-data ke situ, kemudian diplot, maka akan ketemu langsung harga R-nya berapa, harga A-nya berapa, harga B-nya berapa. Ya, oke.
Ya, jadi sekarang tugasnya Anda buat secara manual. Kalau bagus datanya, boleh dimasukkan ke dalam Excel. Nanti dibuat dalam Excel. Ya, ada yang tanya lagi nggak? Kalau tidak ada yang tanya lagi, ini PJ-nya siapa ya? PJ kelas A siapa? Arini, Pak. Halo. Siapa? Arini. Arini. Yang kelas A Arini. Arini, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Kok ininya 72? Ada Kalau masuk- yang satu device 2 orang, Pak. Oh iya, tapi kan nggak lebih banyak dong kalau satu device 2 orang. Oh, satu device 2 orang. Oke. Ya. Berapa banyak yang satu device 2 orang? Lebih dari 3 orang, Pak. Lebih dari 3 orang. Oke, ya. Jadi tolong itu ya, nanti semuanya harus paham. Kemudian yang kelas B siapa? PJ-nya? Guspianti, Pak. Guspianti. Guspianti, ada berapa orang yang tidak masuk? Hadir semua, Pak, tapi Hadir semua, ada yang sama. satu device 2 sampai 3 orang. 2 sampai 3 orang. Oke, yang penting semuanya hadir. Ya, nanti tolong berita acaranya dibuat. Kalau misalnya Anda sudah paham, nah saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti Anda tinggal membuatkan kurva. Kalau misalnya